Hello guys, welcome to our video. Video ini adalah pemaparan tugas presentasi kelompok 1 pada mata kuliah misiologi dengan dosen pengampu Bapak Ronald Sagala MTH. Adapun personil dari kelompok 1, yang pertama Lydia Novianti Harahap, yang kedua Thomas Yowe, yang ketiga Elfrida Tampu Bolon. Nah, kami akan menjelaskan tentang sejarah misi sejak awal abad ke-20 sampai dengan yang sekarang. Sejarah misi sejak permulaan abad ke-20 sampai sekarang ditandai dengan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika, sekularisme masyarakat Eropa, dan kesadaran gereja-gereja di daerah misi akan integritas dan jati dirinya sebagai gereja pribumi atau gereja setempat yang utuh. Seiring dengan kemerdekaan bangsanya, gereja-gereja pribumi hendak melepaskan diri dari dominasi gereja-gereja barat dan mencari keberagaman yang khas dengan bangsanya. Mereka mulai menyadari bahwa kekristenan bukan hak milik bangsa barat saja, sebab kekristenan adalah sebuah fenomena global. Perubahan pandangan tentang misi di kalangan gereja-gereja Protestan kelompok ekumenikal tampak di dalam beberapa konferensi yang diselenggarakannya. Pertama, dalam konferensi Edinburgh, Skotlandia yang berlangsung pada tahun 1910, dalam konferensi ini disepakati bahwa lapangan misi tidak boleh lagi dibatasi hanya pada Asia atau Afrika, namun mencakup seluruh dunia. Misi bukan hanya tugas gereja-gereja di barat, tetapi tugas semua gereja di seluruh dunia. Kedua, dalam konferensi Yerusalem yang berlangsung pada tahun 1928, dalam konferensi Yerusalem yang merupakan kelanjutan dari konferensi Edinburgh, disepakati bahwa pemahaman tentang misi tidak lagi sebagai usaha mengkristenkan dunia non-barat, melainkan sebagai tugas bersama dalam menjawab masalah-masalah dunia ini, khususnya tantangan sekularisme, ateisme, komunisme, dan masalah hubungan dengan agama Yahudi dan Islam. Ketiga, dalam konferensi Tambaran di India yang berlangsung pada tahun 1938 dengan tema World Mission of the Christ. Dalam konferensi Tambaran, gereja-gereja Protestan dari kalangan ekumenikal di seluruh dunia barat dan timur dengan berbekal pendekatan kritis historis terhadap Alkitab memaknai misi sebagai panggilan gereja di seluruh dunia dan menetapkan amanat agung sebagai misi holistik berupa keselamatan pribadi dan perwujudan keadilan, kemerdekaan, perdamaian. Sejak tahun 1961, polarisasi antara ekumenikal dan evangelikal semakin terlihat dalam cara bermisi. Kaum evangelikal senantiasa membendung pengaruh liberalisme dalam lingkungan kehidupan gereja, khususnya metode penelitian Alkitab secara ilmiah, yakni metode kritis historis. Gereja-gereja Protestan dari kalangan evangelikal agak berorientasi ke belakang. Mereka tidak seperti kaum ekumenikal yang berani mengembangkan teologi misi. Dalam identitas yang dinamis, seiring dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang tidak pernah berhenti berkembang. Sementara gereja-gereja Protestan dari kalangan ekumenikal bersama gereja Katolik berpandangan demikian, gereja-gereja Protestan dari kalangan evangelikal semakin menegaskan bahwa mereka mempercayai Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara keseluruhan sebagai satu-satunya firman Allah yang tertulis tanpa salah atau yang disebut ineransi, serta satu-satunya pedoman yang benar bagi iman dan kehidupan ini. Dalam rangka melaksanakan evangelisasi ke seluruh dunia, kaum evangelikal atas kontribusi pemikiran dari John R. Stott dan Donald M. Gaffran
juga menegaskan bahwa pekabaran misi itu adalah sebuah upaya penamaan gereja yang berlanjut dengan upaya penumbuhan gereja dengan penekatan pada pemuridan atau pertambahan jumlah anggota gereja. Bagi kaum evangelikal, di antara sekian banyak tanggung jawab yang dimiliki gereja, menjadikan segala bangsa sebagai murid Kristus merupakan tugas gereja yang paling utama. Sejarah misi dari abad ke-1 sampai dengan abad ke-20 menunjukkan bahwa pemahaman Injil yang dibawa oleh gereja-gereja barat ke tanah misi atau dalam kurung Asia dan Afrika terbungkus dalam kepingan-kepingan perbedaan teologi misi. Perbedaannya yang dimulai dengan perpecahan antara gereja Katolik dan Protestan, berlanjut dengan perpecahan di dalam kalangan reformasi sendiri antara pengikut Luther dan Calvin, yang dalam perkembangannya selanjutnya juga melahirkan berbagai aliran seperti Pietisme, Puritanisme, kelompok gereja ekumenikal, dan kelompok gereja evangelikal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelahiran gereja-gereja di tanah misi berasal dari 3 tradisi besar gereja, yaitu tradisi gereja Katolik, tradisi gereja-gereja Protestan yang ekumenikal yang melahirkan gereja-gereja dalam gerakan keesaan gereja, dan tradisi gereja-gereja Protestan yang evangelikal yang melahirkan gereja-gereja dalam gerakan Injili. Melihat sejarah pelaksanaan misi gereja sejak kelahiran gereja sampai pada pertengahan abad ke-20, dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang sejarah misi gereja, ternyata kita berbicara tentang sejarah gereja itu sendiri secara dinamis. Hal itu terjadi demikian nampaknya karena seiring dengan perkembangan gereja dalam dunia yang berkembang dengan pemahaman gereja tentang misinya. Semua misi dipahami sebagai usaha perluasan gereja secara triumfalistis, dan para misionaris dilihat sebagai duta dari superioritas budaya bangsa-bangsa barat atas budaya bangsa-bangsa di luar bangsa barat, karena gereja mengerti dirinya sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang telah diselamatkan dalam Kristus, yang harus menjadikan setiap bangsa murid Kristus agar mereka juga terselamatkan. Demikian presentasi materi pemaparan materi tentang sejarah misi sejak awal abad 20 sampai dengan sekarang. Semoga para penonton bisa memiliki pemahaman setelah mendengarkan video dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Shalom.